Karena kejadian malam Lailatul Qadar itu adalah alam gaib, dan kejadiannya adalah saking agungnya, maka nalar kita tidak bisa menjangkau. Ibadah pada 10 hari terakhir Ramadan, kemudian kita merasakan sebuah kedamaian jiwa, kesadaran ruhani. Ini salah satu indikasi menunjukkan Lailatul Qadar itu menjumpai seseorang. Saya bertanya kepada Rasulullah, kalau saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu apa yang saya ucapkan ya Rasulullah? Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Atau juga ditambah dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga kita bertemu dengan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Al-Quranul Karim surat Al-Qadr ayat 1 sampai 5. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada pada 10 hari terakhir Ramadan. Sebagaimana kita telah meyakini bahwa pada 10 hari terakhir Ramadan ini terjadi yang namanya malam Lailatul Qadar. Maka dalam kajian kita kali ini membahas tentang Lailatul Qadar itu. Apa yang dikatakan malam Lailatul Qadar? Kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Apakah memang ketika terjadinya malam Lailatul Qadar itu seluruh air yang berada di bumi ini membeku
dan seluruh pohon-pohon ranting-ranting seluruhnya sujud kepada Allah, dan alam ini berada dalam keheningan. Kemudian ketika terjadi malam Lailatul Qadar itu, apa yang harus kita lakukan? Dan lain-lain sebagainya. Mari kita lihat satu-satu Bapak Ibu sekalian. Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata yang tersusun dalam kalimat mudhaf. Pertama Lailah, yang kedua Al-Qadri. Lailah itu berarti malam, malam yang sempurna. Berbeda dia dengan Laila. Kalau Laila itu adalah bagian terkecil dari malam, tapi kalau Lailatun itu malam yang sempurna. Ketika malam sudah gelap, kemudian berakhir dengan fajar. Dikatakan di sini Laila karena peristiwa Lailatul Qadar ini terjadi pada malam hari. Itu sebabnya disebut di dalam surat Al-Qadr itu hatta matla'il fajr, sampai fajar terbit. Kalau kita mengacu kepada ayat ini, Lailatul Qadar terjadi pada malam, tidak terjadi pada siang. Sementara kata Al-Qadri itu setidaknya memiliki 3 pengertian. Kalau kita baca di dalam buku Wawasan Al-Quran atau juga Membumikan Al-Quran, di sana dijelaskan bahwa kata Al-Qadri memiliki 3 pengertian. Pertama, Al-Qadri itu bermakna kemuliaan. Dikatakan kemuliaan bahwa pada malam hari itu, malam yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala turunnya kitab suci Al-Qur'anul Karim. Itu dapat kita pahami pada ayat yang ke-1 dari surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran itu kan turun proses demi proses. Dari Allah ke Lauh Mahfuz, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jangka 23 tahun. Turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, disinilah terjadinya pada malam Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran keseluruhannya. Keseluruhan dimaksud adalah 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Itu turun sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Itu menunjukkan bahwa kata Al-Qadri itu adalah malam kemuliaan. Yang kedua, kata Al-Qadri itu bermakna pengaturan dan ketetapan. Dikatakan pengaturan dan ketetapan karena pada malam hari itu, pada malam Lailatul Qadar itu, ditetapkanlah perjalanan ketentuan daripada nasib takdir seseorang sampai dia wafat. Jadi ketika malam hari itu, ketika seseorang bertemu dengan malam Lailatul Qadar, meskipun 1 malam, itu kualitas hidupnya lebih baik dari 1000 bulan. Atau kalau diangkakan dari segi usia, lebih kurang maksimal 90 tahun kualitas umurnya, kalau dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar pada malam hari itu.
Yang ketiga, Al-Qadri juga bermakna sempit. Kata sempit ini sebagai lambang tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Karena pada malam hari itu turun seluruh malaikat dan juga malaikat Jibril alaihi salam. Berarti bumi itu berada dalam keadaan sempit, tetapi tidak dipahami dalam arti wujud fisik. Tanazzalul malaikah warruh, turunlah para malaikat keseluruhannya dan juga malaikat Jibril ke bumi. Itu menunjukkan bahwa kata Al-Qadri adalah sempit. Kalau dalam Quran kita baca Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizki dan juga menyempitkan rizki. Al-Qadri menyempitkan bagi siapa yang telah dikehendakinya. Ini makna yang dapat kita pahami dalam arti Lailatul Qadar. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Lailatul Qadar itu mayoritas ulama memahaminya bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir Ramadan. Ini mayoritas ulama. Ini kalau sekarang adalah 10 hari terakhir, maka malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari akhirnya. Meskipun ada sementara ulama mengatakan terjadi malam Lailatul Qadar bukan 10 hari terakhirnya, tapi mulai dari awal Ramadan sampai pada akhirnya. Tapi mayoritas ulama mengatakan 10 hari terakhir. Kalau sekarang sudah kita memasuki pada 10 hari terakhir, maka carilah malam Lailatul Qadar itu. Juga mayoritas ulama mengatakan dari 10 hari terakhir itu carilah pada malam-malam ganjilnya. Malam ganjil itu malam ke-21, 23, 25, 27, 29. Tapi jangan hanya kita bangkit beribadah pada malam hanya 20 malam-malam ganjil saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memburu Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir ditampakkan ketaatan dia kepada Allah. Makanya Nabi melaksanakan itikaf di masjid. Supaya seseorang bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, 10 hari terakhir itu dipergunakan oleh Rasulullah itikafnya lebih banyak di masjid. Beliau kencangkan ikat pinggang dibangun anak dan istrinya. Nah, kalau apa beda Bapak Ibu, 10 hari terakhir kok tampaknya musaji lah mulai langang, salat tarawih lah mulai langang. Apalagi kalau kita cari orang-orang melaksanakan iktikaf di masjid. Sedangkan orang yang melaksanakan iktikaf di masjid saja belum ada jaminan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Apalagi bagi orang yang tidak melaksanakan iktikaf di masjid. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahriru Lailatul Qadri, carilah, burulah malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir min Ramadan, dari Ramadan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bertemu dengan malam Lailatul Qadar, sungguh-sungguhlah ibadah pada 10 hari terakhir kok. Karena 10 hari terakhir kok samo istilahnya final. Siapa yang batua-batua mendapat ghufira lahu ma taqaddama min zambi, siapa yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar ditampakkan kesungguhan ibadah pada 10 hari terakhir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu datang? Ini banyak riwayat sebenarnya, tapi ada sementara ulama menilai riwayat itu banyak yang tidak sahih. Ada juga sebagian yang sahih. Misalkan ada riwayat mengatakan Lailatul Qadar itu kalau datang pagi hari matahari cerah, kemudian angin itu tidak berhembus kencang, spoi-spoi, dan langit berada dalam keadaan cerah, dan udara berada dalam keadaan dingin. Tetapi Bapak Ibu sekalian,
ketika terjadi malam Lailatul Qadar itu kita tidak bisa memastikan ini Lailatul Qadar datang atau belum. Itu yang kita tidak bisa mengetahuinya. Mengapa demikian? Karena kejadian malam Lailatul Qadar itu adalah alam gaib dan kejadiannya adalah saking agungnya, maka nalar kita tidak bisa menjangkau. Itu sebabnya dalam surat Al-Qadri itu kan dimulai dengan wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka itu terulang dalam Quran 13 kali. Itu berbicara dalam konteks kejadian hari kiamat, kejadian hari akhir. Kiamat itu disebutkan wa ma adraka. Oleh karena itu, bagaimana kejadian ketika malam Lailatul Qadar itu terjadi? Wallahu alam, seseorang tidak dapat mengetahuinya. Tetapi kabarnya ketika kita beribadah pada 10 hari terakhir Ramadan, kemudian kita merasakan sebuah kedamaian jiwa, kesadaran ruhani. Ini salah satu indikasi menunjukkan Lailatul Qadar itu menjumpai seseorang. Kita baca di dalam buku Buya Hamka yang berjudul Renungan Tasawuf. Kalau Buya Hamka memahami Lailatul Qadar itu adalah malam kesadaran ruhani. Ini diceritakan oleh Buya Hamka bagaimana Umar bin Khattab sebelum masuk Islam adalah orang yang paling keras menentang Islam. Tapi ketika dia mendengar adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 5. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ketika Umar mendengar adiknya membaca surat Toha itu, maka masuklah Al-Quran itu ke dalam ruhaninya. Muncullah sebuah kesadaran yang luar biasa. Maka kata Buya Hamka, bagi Umar bin Khattab ketika dia sadar dan bertaubat, itulah malam Lailatul Qadar baginya. Demikian pula diceritakan oleh Buya Hamka Fudail bin Iyad, seorang tokoh sufi kenamaan. Itu Fudail bin Iyad itu setiap malam dia melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan itu macam-macam dikerjakannya. Misalnya melakukan perzinahan, pencurian dan sebagainya. Nah, malam hari itu dia lewat di sebuah rumah perempuan. Kemudian dia mendengar seolah-olah di dengarnya itu ada sebuah puisi. Maka dipanjatnya pintu jendela. Dia masuk ke dalam kamar perempuan itu. Ternyata bukan puisi yang dibacakannya. Ternyata Al-Quranul Karim surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haq. Ketika itulah dia tersandar ke dinding tonggak rumah itu, dan malam hari itu dia sadar sampai dia wafat. Itulah disebut kata Buya Hamka dalam malam sebuah kesadaran ruhani bagi seseorang. Demikian pula Syekh Jamil Jambe, itu diterangkan oleh Buya Hamka dalam kitabnya Renungan Tasawuf itu. Syekh Jamil Jambe itu kan seorang pemuda perewa pada malam hari. Jadi kalau ada ayam-ayam orang hilang, itu disiloknya di Syekh Jamil Jambe. Nah, pada malam hari itu dikejar oleh masyarakat, dia terjun ke Tabe. Sampai waktu subuh terdengarlah azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan di masjid. Maka masuklah azan itu ke dalam ruhaninya. Dia sadar ketika itu. Diantarkan oleh ayahnya ke Mekah. Pulang dari Mekah, dia menjadi ulama pembaharu Islam di Minangkabau. 3 cerita ini disampaikan oleh Buya Hamka bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam ruhani. Ketika kesadaran bagi seseorang merasakan Lailatul Qadar, itulah sebagai makna bumi ini seolah-olah hening. Dan bagaikan kayu-kayu itu runduk, tunduk, rukut kepada Allah. Dan air-air bagaikan membeku. Jadi kata Buya Hamka, air membeku, kemudian pohon-pohon kayu yang merunduk, heningnya alam, itu tidak dimaknai secara lafziah, tapi dimaknai secara maknawiyah. Oleh karena itu Pak Ibu sekalian,
pada 10 hari terakhir ini tampakkanlah kesungguhan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pada 10 hari terakhir itu kita lebih banyak tidurnya, lebih banyak ke pasar, lebih banyak mengejar dunia. Tetapi kita fokuskan ibadah kita betul-betul serius pada 10 hari terakhir Ramadan ini. Semoga Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Kalau bertemu, kata Rasulullah, Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kalau saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu apa yang saya ucapkan ya Rasulullah? Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Atau juga ditambah dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, yakni malam lebih baik daripada 1000 bulan. Sekira demikian kajian kita, semoga kajian ini membawa manfaat buat kita bersama Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.